Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan coba mengungkap rahasia di balik menu-menu restoran yang kadang kelihatannya ribet dan bikin pusing. Tenang, kita akan buat semuanya jadi simple dan jelas, biar nanti kalian bisa pesan dengan lebih pede. Pernah nggak sih kalian duduk di restoran yang keren, buka menunya terus bingung, tulisannya aneh-aneh, dan kita jadi ragu, ini sebenarnya apaan sih? Kalau pernah, tenang, kalian nggak sendirian. Itu wajar banget. Dan hari ini kita bakal pecahin masalah itu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kata menu itu sendiri sebenarnya simpel banget loh. Asalnya dari bahasa Prancis, le menu, yang artinya ya daftar makanan. Sesederhana itu. Tapi dari daftar yang kelihatan simpel inilah, sebuah pengalaman makan yang luar biasa itu dibangun. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari fungsi menu itu sendiri, lalu kita bandingkan yang gaya lama sama yang baru, terus kita bedah satu persatu susunan hidangannya, pilih gaya penyajiannya, dan terakhir, kita lihat gimana menu itu berubah tergantung waktunya. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, bagian pertama, kita bakal lihat gimana menu itu berevolusi. Ini tuh bukan lagi sekedar selembar kertas, tapi udah jadi bagian yang penting banget dari pengalaman kuliner kita. Sedikit cerita sejarah nih, yang ternyata penting banget. Titik baliknya itu setelah revolusi Prancis. Tiba-tiba, menu itu bukan lagi cuma daftar, tapi jadi sebuah metode, semacam standar operasional yang wajib ada buat ngatur jamuan makan. Disinilah menu naik kelas jadi sebuah sistem. Nah, kalau zaman sekarang, perannya makin berkembang. Menu itu udah kayak wajah dari sebuah restoran. Desainnya, jenis kertasnya, semuanya itu bagian dari promosi. Biaya produksinya juga nggak main-main. Dan itu, ya mau nggak mau ikut mempengaruhi harga akhir makanan yang kita bayar. Saking bagusnya, bahkan sering kan ada tamu yang bawa pulang menunya buat kenang-kenangan. Sekarang, kita pindah ke bagian strukturnya. Gimana sih kerangka menu itu berubah? Dari yang dulunya super rumit, jadi sesuatu yang lebih kita kenal sekarang. Jadi intinya begini, menu klasik itu bisa sampai belasan hidangan. Bayangin, kayak maraton makan. Nah, menu modern itu adalah jawaban untuk gaya hidup kita yang serba cepat. Jauh lebih simpel, biasanya cuma 3-6 hidangan. Esensinya tetap dapat, tapi disajikan dengan lebih ringkas. Oke, sekarang ayo kita bongkar menu modern ini. Anggap aja kita lagi main balok susun, di mana setiap hidangan adalah satu balok untuk membangun pengalaman makan yang utuh dan memuaskan. Nah, ini dia fondasi paling dasar dari hampir semua santapan modern. 3 hidangan yang saling melengkapi satu sama lain. Struktur 3 hidangan ini yang paling sering kita temui. Dimulai dengan hidangan pembuka atau sup buat membangkitkan selera. Terus lanjut ke hidangan utama yang jadi bintang utamanya. Dan ditutup sama hidangan penutup yang manis. Simple, seimbang, dan pas. Oke, kita naik level sedikit. Gimana kalau kita kembangkan lagi biar pengalamannya lebih lengkap? Jadilah 4 hidangan. Bedanya tipis tapi penting. Di sini, hidangan pembuka alias appetizer dan sup itu dipisah jadi 2 hidangan berbeda. Ini ngasih jeda yang lebih enak, jadi kita bisa menikmati setiap rasa sebelum akhirnya sampai ke hidangan utama. Dan, buat pengalaman makan yang benar-benar istimewa, ada yang namanya struktur 5 hidangan. Nah, di sini ada satu elemen tambahan yang jadi kunci, entree. Penting buat dicatat, dalam konteks klasik ini, entree itu bukan hidangan utama ya. Dia itu hidangan penyela, biasanya hidangan panas, yang porsinya lebih kecil, disajikan setelah sup. Fungsinya kayak jembatan rasa sebelum kita tiba di puncaknya, yaitu hidangan utama. Elegan banget kan alurnya? Oke, selain jumlah hidangannya, ada 2 cara utama sebuah menu disajikan. Paham bedanya ini penting banget, biar kita bisa pesan sesuai kemauan dan ya anggaran kita. Yuk kita bedah. A la carte itu artinya dari kartu. Jadi kalian bebas banget milih hidangan apa aja secara satuan dan bayarnya juga per hidangan. Beda sama table d'hôte, yang artinya meja tuan rumah. Ini tuh sistem paket. Menunya udah ditentuin sama chef dengan satu harga untuk semuanya. Di sini kita tinggal duduk manis dan percaya sama pilihan sang koki. Terus, kenapa ada table d'hôte? Nah, ini praktis banget, terutama buat acara yang tamunya banyak atau buat grup besar. Dapur bisa siapin semuanya dari awal, jadi semua orang bisa makan di waktu yang sama, dan seluruh alur pelayanan jadi jauh lebih lancar dan efisien. Oke, bagian terakhir, mari kita lihat gimana menu itu bisa berubah-ubah sepanjang hari. Ya iyalah, apa yang kita makan buat sarapan pasti beda kan sama buat makan malam? Ini dia jadwal makan klasik di dunia perhotelan. Ada sarapan, makan siang, sama makan malam. Tapi coba deh perhatiin yang terakhir, super. Ini bukan salah ketik loh. Ini beneran istilah untuk santapan ringan yang disajikan pas udah larut malam. Ini buat ngasih gambaran, makan malam atau dinner itu biasanya jadi puncaknya hari itu.
menunya paling lengkap dan paling berat. Sebaliknya, super itu lawannya, cuma hidangan ringan buat penutup malam. Jadi, gitu deh. Dari sejarahnya, strukturnya, sampai jenis-jenisnya. Dengan bekal ini, kalian bukan lagi sekedar tamu yang bingung pas lihat menu. Kalian sekarang adalah seorang penjelajah kuliner yang siap membuat pilihan yang tepat. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat kalian. Dengan semua pilihan ini, mau 3, 4, atau 5 hidangan, mau à la carte atau table d'hôte, coba deh bayangin, kira-kira kombinasi hidangan sempurna versi kalian itu kayak gimana untuk acara makan kalian berikutnya? Apapun itu, selamat menikmati!